Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tumsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Hidup yang kita jalani dan kita lalui di alam sahada ini bukanlah untuk mati. Akan tetapi hidup yang kita lalui ini adalah untuk yang maha hidup. Jikalau kita hidup di alam dunia ini untuk diri yang maha hidup, maka kenalilah diri yang maha hidup itu supaya hidup kita ini bisa abadi di dalam rahasia akan diri yang maha hidup. Bukankah kita ini wujud dan ada di dalam tiada? Wujud yang tiada itulah yang sebenar ada dan yang maha hidup. Maka jikalau kita telah mengenal dan memahami bahwa wujud yang tiada itulah wujud yang sebenar ada dan wujud yang maha hidup, maka ketika itu sebenarnya diri Bapak Ibu telah berada di dalam kulima. Diri yang sudah berada dalam kulima itu Bapak Ibu adalah diri yang telah mengenal Allah dan Muhammad yang sudah sempurna wujud dan nyatanya itu pada diri insan. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh dan Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Maka kesempurnaan untuk memandang Allah dan Muhammad dan Allah, itulah yang disebut namanya dengan insan. Lalu siapa insan itu yang sebenarnya? Maka Allah menjelaskan tentang rahasia dari insan itu. Al-insanu wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka ketika kita telah mengenal dan memahami akan rahasia insan itu tiada lain adalah nyatanya akan wujud zahirnya Allah. Maka inilah yang dikatakan bahwa diri Bapak Ibu itu diri yang telah berkulima. Diri yang telah berkulima itu adalah diri yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Inilah maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datangnya daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Di mana datangnya situ pulangnya. Di mana asalnya situ kembalinya. Kalau iya asawa Bapak Ibu datangnya daripada Allah, tentu dan pulang kembalinya kepada Allah. Maka orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah dengan cara mengenal akan hakikat rahasia dirinya, inilah orang yang selamat. Selamat dunianya, selamat pula di akhiratnya. Maka bagaimana kita supaya mampu mengenal akan si akmal diri itu dengan pengenalan yang sempurna, dengan pengenalan yang zahir dan batin. Untuk mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, maka inilah yang diajari kepada kita
melalui lisannya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita ini mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk membaca alam pada diri dan membaca diri di dalam diri. Apa kata beliau? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalla dalalan baidah. Barang siapa yang ingin mengenal, berlikok dan bermusyahadah serta bermuajahah dengan Allah, lalu dia ingin mencari Tuhan itu keluar daripada dirinya, faqad dalla dalalan baidah, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Padahal Allah telah membukakan akan tirai dan tabir rahasia dirinya bahwa Allah itu adalah amat sangat dekat. Kalaulah dibilang Allah itu jauh-jauhnya itu tiada berentara, jauhnya tiada berjarak. Jikalaulah Allah itu menjelaskan bahwa dirinya dekat, dekatnya juga tiada bersentuhan. Kenapa dia jauh tiada berentara, dekat yang tiada bersentuhan? Karena dialah yang wujud, dialah yang tunggal, yang esa semata-mata. Itulah makna ahad, hanya dia satu-satunya. Kalaulah Allah itu ahad, tunggal dan esa, hanya dia satu-satunya, maka dirinya tidak akan pernah terhijab dan terdinding oleh ruang dan waktu. Karena segala bentuk ruang dan waktu itu sebenarnya kenyataan untuk memandang akan rahasia dirinya yang maha awal itu. Maka kenalilah diri yang maha awal itu. Kenali pula diri yang zahir. Kenali pula diri yang batin dan diri yang akhir itu. Maka untuk mengenal diri yang awal, kita mesti mengenalnya dengan mengenal diri yang akhir. Karena diri yang akhir itulah sebenarnya diri yang awal itu. Untuk mengenal diri yang batin, kenalilah diri yang zahir. Karena diri yang zahir itulah sebenarnya diri yang batin. Kenapa kita mesti mengenal yang awal, akhir, zahir, dan batin? Karena diri awal, akhir, zahir, dan batin itulah yang dikatakan wujudullah itu yang sebenarnya. Karena dia cuma yang ada, yang tunggal, semata-mata. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, dia cuma yang tunggal, maka dialah segala yang nyata ini. Dialah segala yang wujud ini. Kalau dia segala yang wujud dan segala yang nyata, maka segala yang wujud dan segala yang nyata, itulah kewujudan nyatanya akan dirinya yang sebenarnya. Maka disinilah orang-orang arif billah, orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah bersinar, telah tajam, tidak ada lagi tabir dan tirai untuk memandang dan menyaksikan Allah yang wujud pada segala yang ada, dan segala yang ada itu itulah nyatanya Allah. Maka mereka menjelaskan kepada kita supaya kita mampu memandang akan wujud nyatanya Allah itu. Apa kata mereka? Suhudul wahdah fil kahsrah. Pandanglah yang satu pada yang banyak. Suhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang satu. Nah, apa maknanya suhudul wahdah fil kasrah? Suhudul wahdah fil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu maksudnya adalah Allah. Yang banyak itu maksudnya adalah alam atau segala sesuatu ini. Itu maknanya, pandanglah Allah pada segala sesuatu. Apa makna di balik hakikat itu? Makna di balik hakikat suhudul wahdah fil kasrah itu bahwa Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Allah lah yang nyata senyata-nyatanya pada segala sesuatu ini. Dan maksud daripada suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu, itu maknanya bahwa segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, itulah nyatanya Allah. Dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Karena bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu tiada lain adalah nyatanya akan wujud dan rupa akan diriku sendiri, kata Allah.
Suhudul wahda fil wahda, pandang yang satu tanpa yang satu. Pandang Allah, maka yang tampak juga adalah Allah. Kenapa pandang Allah yang tampak adalah Allah? Karena dia cuma diri yang awal. Awalnya tak ada ujungnya, awalnya tidak ada permulaannya. Kalaulah dia diri yang awal, awalnya tiada ujungnya, awalnya tiada permulaannya. Itu maknanya. Disitulah letaknya dia itu qiyamuhu binafsihi itu. Dia berdiri dengan sendirinya. Makanya untuk memandang yang awal itu, memandangnya kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah kenyataan diri yang awal. Yang kedua, dia adalah diri yang batin. Untuk memandang diri yang batin, memandangnya kepada diri yang zahir. Karena diri yang zahir itulah kenyataan diri yang batin. Kalaulah diri yang zahir itu kenyataan diri yang batin, maka patrikanlah ke dalam hati Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mempatrikannya? Bagaimana cara kita menjazamkannya? Bagaimana cara kita mengetikotkannya? Karena dia cuma yang awal dan yang akhir. Maka sebenarnya diri yang zahir itulah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Itulah maknanya bahwa Allah itu batin namun dia nyata pada segala yang ada ini. Makanya dikiaskan oleh orang-orang kasab dan arif billah, Allah itu berselindung, Allah itu bersembunyi di dalam terang. Kenapa Allah dikiaskan dengan bahasa Allah itu bersembunyi dan berselindung dalam terang? Karena segala yang terang, segala yang wujud, itulah nyatanya akan dirinya. Maka yang bisa mengenal dan memahami akan dirinya yang wujud dan yang nyata itu, tentulah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah.